Halo semuanya, selamat datang kembali. Kali ini kita akan menyelami sebuah kisah yang sangat mendalam dan begitu menyentuh, yaitu kisah tentang hari-hari terakhir kehidupan Nabi Muhammad, sebuah cerita yang fokus utamanya adalah kepedulian sampai napas terakhir. Kita mulai dari kutipan ini ya. Inilah kisah akhir hidup manusia paling mulia di muka bumi ini. Wow, satu kalimat ini aja udah punya bobot yang luar biasa ya kan? Ini langsung membawa kita ke inti dari momen yang akan kita jelajahi bersama, akhir dari sebuah kehidupan yang sangat agung. Oke, mari kita masuk lebih dalam ke hari terakhir Sang Rasul. Bayangin deh suasananya. Di hari wafatnya, rumah beliau itu terasa begitu khusyuk. Malaikat Jibril dan juga malaikat maut ada di sana. Ini jadi sebuah pertanda bahwa momen yang sangat-sangat penting akan segera tiba. Nah, di tengah situasi yang bisa dibilang genting ini, Sang Nabi dengan kerendahan hatinya yang luar biasa justru mengajukan sebuah pertanyaan kepada Jibril. Dan pertanyaannya ini bukan soal dunia sama sekali loh, tapi soal kedudukannya di hadapan Tuhan. Pertanyaannya itu sederhana banget, tapi maknanya dalam. Beliau bertanya, "Wahai Jibril, katakan padaku, apa hakku di hadapan Allah?" Ini menunjukkan kalau fokus beliau itu benar-benar tak tergoyahkan, hanya pada hubungannya dengan Sang Pencipta, bahkan di detik-detik terakhir hidupnya. Nah, yang menariknya, jawaban Jibril ini bukan sekedar jawaban biasa. Ini adalah sebuah penegasan langsung dari langit, sebuah konfirmasi megah tentang tempat terhormat yang sudah disiapkan dan menanti kedatangan beliau di surga. Tapi, ada yang unik di sini. Meskipun baru aja dapat kabar gembira sebesar itu, raut wajah Rasulullah ternyata masih terlihat cemas. Ini kan jadi tanda tanya besar ya. Apalagi yang bisa membuat beliau khawatir setelah mendengar berita itu? Jibril yang melihatnya pun jadi ikut bingung. Dia bertanya, "Mengapa engkau masih cemas? Apa engkau tidak bahagia mendengar kabar ini?" Pertanyaan ini seolah-olah menggantung di udara, bikin kita makin penasaran. Apa sih sebenarnya sumber kekhawatiran yang masih tersisa di hati Sang Nabi? Dan disinilah jawabannya terungkap. Ternyata, kecemasan beliau itu sama sekali bukan untuk dirinya sendiri. Bukan. Fokus utamanya, bahkan di ambang kematian, adalah nasib para pengikutnya. Nasib umatnya setelah beliau tiada. Sekarang, kita masuk ke bagian paling emosional dari kisah ini. Ini adalah momen saat Rasulullah membisikkan kata-kata terakhirnya kepada sahabat terdekatnya, Ali bin Abi Thalib, yang dengan setia ada di sisinya. Dengan suara yang mungkin sudah sangat lirih, beliau memberikan dua wasiat terakhir yang jadi pilar bagi umatnya. Yang pertama, jagalah sholat, karena itu tiang agama. Dan yang kedua, peliharalah orang-orang lemah di antara kalian, sebuah pesan welas asih yang abadi. Jadi, puncaknya ada di sini. Setelah wasiat itu, kata-kata terakhir yang keluar dari bibir beliau adalah sebuah bisikan yang diulang-ulang, penuh cinta, penuh kekhawatiran. Umatku, umatku, umatku. Ini menunjukkan betapa dalamnya cinta dan kepedulian beliau. Dan ya, setelah kata-kata terakhir itu, beliau pun wafat. Momen ini jadi penanda transisi dari kehadiran fisiknya ke warisan abadinya, dan dampaknya itu langsung terasa di seluruh kota Madinah. Secara historis, peristiwa besar ini tercatat terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriyah. Momen yang benar-benar menandai akhir dari sebuah era yang luar biasa. Dampaknya sungguh tak terkira. Duka yang begitu dalam langsung menyelimuti seluruh komunitas Muslim di Madinah. Para sahabatnya yang telah membangun hidup mereka di sekitar beliau benar-benar diliputi oleh kesedihan yang tak terhingga. Nah, saat kita mengakhiri pembahasan ini, ada satu pertanyaan besar yang mungkin bisa kita renungkan bersama. Apa sih makna sesungguhnya dari kepedulian seorang pemimpin yang bertahan begitu kuat, bahkan sampai di napasnya yang terakhir?